Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Sehat semuanya? Masih semangat belajar? Sudah sarapan? Iya, siapa suruh gak sarapan ya. Baik, yang penting konsentrasi kajian. Siap kajian? Baik, sudah dapat kitabnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di kesempatan yang berbahagia ini dalam edisi perdana kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Taib, ana ulangi lagi, kalau judul bahasa Arabnya Bahjatu Qulubil Abrar, kegembiraan hati orang-orang yang baik, wa qurratu uyunil akhyar, penyejuk mata orang-orang pilihan, fi syarhi jawami'il akhbar, tentang penjelasan hadis-hadis Rasul yang singkat dan padat maknanya. Itu judul bahasa Arabnya dan juga terjemahan secara tekstualnya. Tapi kalau kita pakai atau meminjam judul terjemahan yang ada di depan antum, mendulang faedah dari kalimat nubuah. Ya, mungkin yang mau tahu buku aslinya kayak begini yang ana punya. Ya, ini buku aslinya. Judulnya ada 3 baris ini. Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'i Al-Akhbar. Paham? Baik. Kalau intinya ini syarah 99 hadis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sekilas sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab, seperti dalam peribahasa kita, tak kenal maka tak sayang. Ya, sedikit saja
biografi singkat penulis kitab Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau lahir tahun 1307 Hijriah di Unaiza Qasim dekat Riyadh, Arab Saudi. Beliau sekali lagi ringkasnya lahir tahun 1307 Hijriah di kota Unaiza Qasim dekat dengan Riyadh, Saudi Arabia. Dan beliau meninggal dunia tahun 1376 Hijriah, juga sama di Unaiza Al-Qasim dekat Riyadh sana. 1376 Hijriah. Usia berapa ketika beliau meninggal dunia? Hampir 70 tahun. Kalau digenapkan hampir 70 tahun alias 69. Rahimallah rahmatan wasi'ah. Di antara murid beliau yang masyhur Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu muridnya penulis ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kalau kita singkat Syekh As-Sa'di. Lanjut apa enggak nih? Baik, kok kayaknya ada kajian lain itu. Enggak ya? Baik. Ya maklum lah, mungkin kayak awal tahun ya pelajaran baru kan. Mungkin masih kenal-kenalan gitu ya. Baik, tolong tenang ya, karena ini adalah edisi perdana, paling tidak kita tahu gambaran secara umum penulis dan juga tentang kitabnya. Murid yang masyhur dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di tadi siapa namanya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang sama hidup juga di Unaiza. Ya, kotanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Unaiza atau Al-Qasim. Ada banyak murid-murid beliau, di antaranya juga Syekh Abdullah Al-Bassam. Itu kalau yang talibul ilmi tahu kitab-kitab paham. Syekh Abdullah Bassam pengarang kitab, ada yang tahu enggak? Apa judulnya? Baik. Ya betul ya ini. Iya, pokoknya syarah Bulughul Maram. Yang terkenal Bulughul Maramnya, di antaranya syarahnya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, banyak karya-karya yang sangat berharga dari penulis. Di antaranya yang sedang dan masih kita ajarkan ba'da maghrib tiap hari Selasa nanti sore itu, ya, yaitu kitab tafsir yang sangat, kalau bisa kita katakan fenomenal, yang sangat berharga sekali, yang berjudul Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Itu karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, cuma yang kita ajarkan sampai sekarang masih tafsir juz ammah sampai surat, ada yang ingat enggak yang ikut? Al-Burud, barakallahu fikum. Alhamdulillah, tiap hari Selasa kita menjamakkan antara kajian hadis dan kajian ayat. Ya, semoga Allah menghidupkan, mewafatkan kita di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu karya beliau yang luar biasa. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di tadi punya kitab tafsir. Ini kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang kemarin kita
sudah khatamkan buku beliau Syarah Arba'in Nawawiyah. Kata Syekh Abdul Muhsin Abbad ketika kita ikut kajian beliau di kota Madinah di Masjid Nabawi, beliau mengatakan kitab tafsir beliau ini itu dibutuhkan oleh semua manusia dari yang alim sampai yang awam. Kenapa? Karena tafsirnya sangat singkat, padat, dalamnya penuh dengan ilmu dan di atas akidah as-sahihah. Makanya itu yang memotivasi kita juga mengajarkannya tiap hari Selasa meskipun masih tafsir juz ammah. Intinya itu salah satu buku atau karya beliau yang sangat luar biasa berharga. Beliau dikenal sebagai al-mufassir juga, ahli tafsir. Dan itu menurun kepada muridnya yaitu Syekh tadi siapa? Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau penulis dikenal dengan Al-Faqih, ahli fikih. Dan itu menurun juga kepada muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau juga Al-Usuli, ahli usul fiqh. Karya-karya beliau tidak panjang lebar, padat namun singkat. Di antaranya syarah 99 hadis ini, Bahjatul Qulil Abrar. Beliau juga punya buku masalah fikih, Manhajus Salikin. Itu sangat bermanfaat terutama bagi para pemula dalam penuntut ilmu. Dalam buku masalah akidah juga beliau punya syarah Qasidah Nuniyahnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, syarah Qasidah Ta'iyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Banyak karya-karya beliau. Intinya beliau salah satu ulama dakwah salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ini rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Itu sekilas biografi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau yang kalau kita singkat Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kemudian antum buka terjemahannya, ini deskripsi buku halaman pertama ya, setelah daftar isi ada deskripsi. Itu tulisannya betul enggak itu? Deskripsi betul atau salah? Hah? Iya, biasa mau dimaklumi terjemahan ya. Ini kurang diedit ya, antum jadi editornya sudah. Iya. Ya biasalah, enggak terlalu signifikan juga. Tapi intinya itu deskripsi kitab, gambaran umum tentang kitab ini. Dikatakan oleh Syekh, man ta'ammala hadzal kitab ala ikhtisarihi wa wudu'ihi ra'ahu mustamilan min jamil ulumin nafi'ah. Barang siapa yang merenungkan kitab ini, syarah 99 hadis ini, meskipun ringkas namun jelas, dia akan melihat buku ini mencakup semua ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ala ilmi tauhid, ada ilmu tentang tauhid. Wal usul, masalah usul fiqh misalnya. Wal aqaid, masalah akidah. Wa ilmi siyar wa suluk ilallah, atau sir ilallah. Ada ilmu tentang bagaimana berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmil akhlak, masalah akhlak. Wal adab diniyah wa dunyawiyah, adab yang berkaitan dengan urusan agama maupun dunia. Wa tibiyah, masalah ilmu kedokteran. Wa ilmil fiqh, ilmu fikih. Wal ahkam fi kulli abwabil fiqh, dalam berbagai macam bentuk bidang-bidang ilmu fikih. Min ibadat, masalah fikih ibadah. Wa muamalat, fikih muamalah jual beli. Wa angkiha, masalah pernikahan. Wa ghairiha, dan masih banyak yang lainnya. Artinya sangat kompleks, buku ini komplit ya, maka butuh keseriusan, konsentrasi dan kesungguhan. Wa bayani hikamiha, di dalamnya juga ada penjelasan hikmah-hikmah dari ilmu-ilmu tersebut. Wa ma'khadhiha wa usuliha wa qawaidiha wa ulumil islahat al-mutanawwi'ah wal mawadi' an-nafi'ah, ya, berkaitan dengan sumber ilmu-ilmu tersebut, kaidah-kaidahnya,
dan masih banyak yang lainnya yang mengandung banyak taujihat, petuah-petuah yang bermanfaat secara khusus maupun umum, ad-diniyah wa dunyawiyah, dalam urusan agama maupun urusan dunia, wa dafil madar, dan mencegah hal yang membawa kemadaratan. Intinya buku ini sangat amat berharga, selayaknya bagi kita semuanya untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan pertolongannya kepada kita untuk kita bisa mempelajarinya dengan baik dan benar. Dan ya sekedar mungkin mengingatkan yang sudah dapat kitabnya, itu sebetulnya adalah amanah, itu adalah nikmat yang wajib disyukuri, di antaranya dengan terus ikut rutin iya. Paham ya insyaallah. Nah, baik, jangan hanya awalnya saya datang, penutupan, baik, insyaallah tetap istiqomah. Itu ya deskripsi gambaran umum tentang kitab yang akan kita pelajari. Sekarang muqaddimatul muallif, muqaddimah dari penulis. Beliau mengatakan alhamdulillahi al-mahmud ala ma lahu minal asma'il husna. Segala puji bagi Allah yang dipuji karena nama-namanya yang paling indah. Wasifatil kamilah, karena dia yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Al-azimah al-ulya, yang maha agung, yang maha mulia. Wa ala athariha asyamila lil ula wal ukhra, dan atas pengaruh-pengaruh, dampak-dampaknya yang mencakup dunia dan akhirat. Di sini ada pelajaran yang berharga tentang masalah makna alhamdulillah. Dan ini wallahu alam dimulai dengan alhamdulillah juga mengikuti Al-Quranul Karim. Kalau kita mau bahas surat Al-Fatihah, itu yang rajih dimulai dari apa? Alhamdulillah. Nah, dan Syekh memulai dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dipuji. Kata para ulama, Allah dipuji karena tadi memiliki nama-nama yang paling indah dan sifat-sifat yang sempurna. Kemudian dan atas dampak pengaruh-pengaruhnya apa? Di antaranya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita memuji Allah atas kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya di sini sekarang kita bisa thalabul ilmi. Wa usalli wa usallim ala Muhammadin ajma'il khalqi li kulli wasfin hamid. Dan aku bersolawat mengucapkan salam atas Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling komplit sempurna sifat-sifatnya. Wa khuluqin rasyid, yang memiliki akhlak yang lurus, yang baik. Wa qaulin sadid, yang memiliki ucapan yang benar. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min jami'il abid. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau. Amma ba'd, falaysa ba'da kalamillah asdaqu wala anfa'u wala ajma'u li khairi dunya wal akhirah min kalami rasulihi wa khalili Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada setelah kalamullah, firman Allah, yang lebih benar, yang lebih bermanfaat, yang lebih mencakup kebaikan dunia dan akhirat daripada kalamnya Rasul SAW, kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan manhaj seorang muslim muslimah yang sejati, bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itulah pedoman hidupnya. Semua ucapan ditimbang dengan firman Allah dan sabda Rasulnya. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itulah sebaik-baik petunjuk. Rasul mengatakan khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Dan itu yang sebetulnya tiap kali kajian, terutama kajian kita, antum mendengarkan kata-kata itu, yaitu dalam apa? Muqaddimah. Rasul mengatakan dalam khutbatul hajah yang kita praktekkan tiap muqaddimah pengajian kita, amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan, sebenar-benar ucapan adalah kalamullah, Al-Qur'anul Karim. Kemudian kata Rasul, wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu manhaj bagi kita. Dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, kita wajib untuk memegang teguh qala Allah wa qala ar-Rasul. Dan ini yang Rasul katakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, Al-Quran dan sunnahku. Dalam urusan agama khususnya, entah akidah, ibadah dan yang lainnya, lihat apakah ini ada dalilnya, apakah itu ada dalilnya. Kalau tidak ada, apalagi jelas menyelisihi, wajib untuk ditinggalkan. Kemudian kata Syekh, id huwa a'lamul khalqi. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling paham tentang agama ini. Karena beliau yang diutus untuk mengajarkan agama ini kepada manusia. Apalagi kita telah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensinya mengikuti apa kata Rasulullah SAW. Wa a'dhamuhum nushan. Dan beliau adalah manusia yang paling agung nasihat-nasihatnya, wa irsyadan petunjuknya, wa hidayah, sama kurang lebih irsyadan wa hidayah, wa ablaghuhum bayanan wa tafsilan wa tafsila. Beliau adalah orang yang paling mendalam dalam menjelaskan, yang paling fasih, ya, yang paling terang ketika mengajar, ketika memperinci, menjelaskan, dan seterusnya. Ini yang wajib untuk kita yakini. Makanya seorang muslimah yang bijak, dia hanya mengikut saja apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanuhum ta'liman, beliau yang paling baik cara mengajarnya. Wa qad utiya sallallahu alaihi wasallam jawami'al kalim. Dan Nabi telah diberikan oleh Allah keistimewaan jawami'ul kalim, ucapan yang singkat namun padat isinya. Contoh yang pernah kita sampaikan, misalnya kitab Sahih Bukhari, itu ada yang terbaru mungkin 1 jilid, itu syarahnya sampai 13 jilid oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Paham? Kitab apa? Sahih Bukhari, ya ada yang 1 jilid, ada yang 2 jilid. Namun intinya ketika disyarah menjadi 13, itu menunjukkan tadi ucapan Rasul singkat namun apa? Padat isinya. Waktu siralahul kalam ikhtisar, beliau diberikan ucapan tadi yang singkat namun padat isinya. Bihaitsu kana yatakalam bil kalamil qalil lafdhuhu al katsirati ma'ani. Beliau kalau berbicara sedikit lafadznya, namun banyak luas maknanya. Dan ini yang Rasul katakan dalam Sahih Bukhari, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyan qabli. Aku diberi 5 keistimewaan oleh Allah yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Di antaranya utitu jawami'al kalim. Aku diberikan ucapan yang singkat namun padat isinya. Ma'a kamalil wudu wal bayan alladhi huwa a'la rutabil bayan. Singkat, padat, dan jelas dan terang benderang, yang itu sampai kepada puncak penjelasan yang terang benderang tersebut. Artinya tidak ada yang lebih jelas penjelasannya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa qad badali an adhkura jumlatan salihatan min ahadithihi al-jawami
fil mawadhi al-kulliyah wal jawami' fi jinsin aw naw'in aw babin min abwabil ilmi. Dan yang nampak bagiku, aku ingin untuk menyebutkan, menjelaskan, mengajarkan beberapa hadis beliau yang tadi singkat namun padat isinya, yang mencakup pembahasan-pembahasan yang universal, yang kompleks isinya, atau yang berkaitan dengan beberapa bab-bab dalam masalah ilmu agama. Ma'atakalum ala maqasidiha, disertai dengan penjelasan maksud dari hadis tersebut, wa ma tadullu alai, apa kandungannya, ala wajhin yahsulu bi al-idha wal bayan mal ikhtisar, namun ya ringkas. Idil maqam layak dalil bast, karena sikon memang tidak memungkinkan untuk dipanjang lebarkan penjelasannya. Fa aqulu musta'inan billah sa'ilan minu taisir wa tashil. Dan di akhir muqaddimah Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, dan aku katakan musta'inan billah, aku mohon pertolongan kepada Allah, minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga demikian kita katakan di sini, kita mohon pertolongan, kemudahan, taufik kepada Allah untuk dimudahkan mempelajari kitab ini dengan baik dan benar hingga selesai nantinya. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu ringkasan secara global apa yang akan kita kaji dalam kitab ini. Dan kumpulan 99 hadis ini termasuk sebagiannya sudah kita lewati dalam kajian syarah hadis Arba'in Nawawiyah dan tambahannya yang 8 itu. Ada beberapa, namun insyaallah paling tidak untuk murojaah. Ya. Dan insyaallah masih ada murojaah tentang apa yang kita sampaikan waktu lalu itu. Maka kitab yang sudah antum khatamkan itu jangan dimasukkan gudang. Ya. Iya. Masih butuh dimurojaah. Paham? Nah, kalau perlu ketika kita melewati hadis yang sudah ada dalam pembahasan yang lalu, perlu dibuka lagi itu penjelasannya dan juga hadisnya. Ya, mungkin sekali lagi beberapa hadis dalam kitab yang sekarang akan kita pelajari ini sudah ada beberapa di kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, terutama di kesempatan ini yang akan kita pelajari sudah ada, sudah kita bahas. Cuma paling tidak untuk mengingatkan lagi. Dan insya Allah juga ada tambahan-tambahan maklumat pengetahuan lagi dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Fahim tum? Fahimun au naimun? Hah? Paham atau tidur? Bedanya tipis. Fahimun dengan naimun. Bedanya cuma apa? Nun sama fa saja. Fahimun paham, naimun tidur. Nah, baik, yang bangun tidur, yang tidur taib. Siap lanjut? Sudah selesai perkenalannya? Dan insya Allah metode setoran hafalan itu kita buka mulai dari awal lagi. Ya, dan insya Allah kita usahakan kita tulis yang sudah hafalan biar enggak double-double ya, biar adil dan beradab. Baik, ya semoga bisa. Untuk edisi perdana, karena Syekh ini kita ikut metode Syekh langsung merangkap ya pembahasan awal langsung 2 hadis. Dan itu dua-duanya sudah kita lewati. Ada yang siap setoran sekarang. Ini kita mulai dari awal. Ya.
dari ikhwan dulu. Setoran hadis al-awwal wa tsani, dan dua-duanya singkat, padat, sudah kita lewati, hadisnya juga masyhur. Baik. Ini start dari awal. Iya, langsung 2, karena sesuai dengan apa sih, sudah lewat. Antum sudah lewat 50 hadis, masa hadis pertama kedua dapat? Hah? Nggak malu apa? Hah? Hah? Baik. Antum nomor berapa? Sudah ada nggak di sini ya? 588. Hah? 588. Baik, silakan. Ikhwan dulu ya. Tafadhal. An Abi Hatim, an Amirul Mukminin Abi Hatim Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hah? Riwayat siapa? Muttafaqun alaih. Baik. Hadis yang kedua. An Ummul Mukminin Ummi Abdurrahman Aisyah. Ummi Abdurrahman, siapa itu? Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Kami riwayati rawal Bukhari Muslim. Bagi riwayati Muslim, man amila amalan laisa amrina. Laisa alaihi amruna. Laisa alaihi amruna. Baik. Betul ya, 588 ya. Baik. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya gitu. Baik, yang akhwat. Ada Ustaz. Silakan, nomor berapa Bu? 306 ya. Ya silakan Bu. Innamal a'malu binniyat, innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha alim ra'atin yang tipuha fahidatuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Yang kedua ya Ustaz. Iya. Masih hafalan ya? Bismillah ya Ustaz. Iya, silakan Bu. Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayatin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Salah ya Ustaz? Betul. Nomor berapa Bu? 306 ya? Betul, 306. Hah? Nggak usah nomornya saya. Iya betul ya, 306. Iya biar saya nggak salah orang. Iya, jazakillah khairan, barakallahu fiik. Wa yaki, ya wa yaki. Iya.
Saking senengnya. Akhta li syiddatil farah. Akhta'at li syiddatil. Baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita kaji hadis pertama dan yang kedua. Demikian pula nanti ada beberapa yang semisal dengan ini, langsung digabung. Al hadisul awal an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasul SAW bersabda, sesungguhnya amalan-amalan tergantung kepada niat-niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk mendapatkan perempuan untuk dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasul sallallahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasul sallallahu bersabda, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu. Wa fi riwayah man amila amalan laisa alai amruna fa huwa raddun muttafaqun alaih. Rasul bersabda, barang siapa mengada-adakan dalam perkara kami, dalam urusan agama ini yang bukan bagian darinya, maka itu tertolak. Dan barang siapa dalam riwayat mengamalkan suatu amalan yang bukan dari ajaran kami, maka tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, hadzanil haditsanil aziman yadkhulu fihi madinu kulluhu. Dua hadis yang agung ini masuk ke dalamnya semua masalah agama. Usuluhu wa furu'uhu. Baik masalah usuluddin, masalah akidah, masalah cabang-cabang agama, itu tercakup oleh dua hadis ini. Ya, ini juga sekedar murojaah, kajian awal. Masih ingat enggak tanggal berapa kita kajian awal? Hah? Dapat hadiah kalau tahu tanggalnya, dan tapi jangan asal-asalan. Ya, sudah itu tinggalkan. Ini pertanyaan yang ilmiahnya. Ya, ini yang mau menjawab dapat hadiah kalau ini. Ya, sebutkan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah tentang kedudukan hadis innamal a'malu binniyat yang pernah kita kaji di kitab Fathul Qawil Matin yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah, bukan. Apa ucapan beliau? Redaksinya apa? Meskipun secara makna tidak masalah. Taib, ada yang mau menjawab? Ikhwan dulu. Bismillah. Nah, jangan sombong. Saya sudah khatam. Padahal hadis pertama itu. Hadis ini sepertiga ilmu, Ustaz. Taib. Ada lagi ucapan beliau yang lain? Itu yang menjawab satu orang apa dua orang? Dua orang, dibagi dua bisa ya? Obat yang pertama aja. Masya Allah. Iya, nomor berapa yang pertama itu? 403, Ustaz. 403. Bisa menjelaskan enggak, Bu? Apa maksudnya itu? Ini sekalian kalau mau dijawab. Tiga pokok ajaran Islam itu. Tiga pokok ajaran Islam yang hadis Umar, Aisyah sama Nu'man itu. Taib, Masya Allah, jazakillah khair.
Betul ya, 403 Bu ya. Nah, barakallahu fiik. Ini baru namanya kata. Baik, kata Imam Asy-Syafi'i, ada dua ucapan Imam Syafi'i yang dibawakan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad pada waktu itu. Beliau mengatakan bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat itu sulusul ilmi, sepertiga ilmu agama. Artinya ada dua hadis lain yang melengkapinya, yaitu hadis Aisyah dan yang ketiga hadis Nu'man bin Bashir, yaitu hadis apa? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul wal Hikam, maksud hadis innamal amalu binniyat itu sepertiga ilmu, bahwasanya agama ini tersusun dari perintah dan apa? Larangan, dan itu diwakili oleh hadis Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Dan ketika orang itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, harus ikhlas dan ittiba'u ikhlas. Masuk hadis innamal a'malu binniyat, ittiba'u sunnah masuk hadis Aisyah. Paham? Maka hadis innamal a'malu binniyat dikatakan sepertiga oleh siapa tadi? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan beliau juga punya ucapan yang lain yang menunjukkan kedudukan hadis innamal a'malu binniyat. Beliau mengatakan yadkhulu fi hadal hadis sab'una baban minal ilmi. Masuk ke dalam hadis innamal a'malu binniyat 70 bab ilmu agama. Kata para ulama, ini bukan pembahasan 70, namun semua pembahasan ilmu agama tidak lepas dari hadis innamal a'malu binniyat. Fahim tum? Nah, ingat-ingat itu. Kalau bisa dicatat lagi, kalau bisa dimurajaah lagi yang kemarin itu. Dan para ulama banyak memulai kitab-kitab mereka dengan hadis Umar bin Khattab ini, innamal a'malu binniyat. Seperti Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah, Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawiyah. Ini diantara tujuannya untuk para penuntut ilmu muhasabatun nafsi, mengoreksi, mengintrospeksi dirinya, niatnya, untuk apa dia belajar ilmu agama. Ini bagi kita semuanya juga di sini. Kita datang ke sini hanya untuk ngumpul-ngumpul saja, ketemu reunian, atau untuk makan-makan, atau untuk mendapatkan door prize? Apa untuk itu? Hah? Naudzubillah min dzalik. Ada yang ngaku, iya Ustaz, saya Ustaz, kita kasih hadiah. Saya datang hanya untuk cari muka misalnya. Sudah punya muka dicari. Ya. Nah, insya Allah semuanya ikhlas ya. Ya, semoga Allah jadikan langkah kita ikhlas karenanya. Ini untuk tadi mengintrospeksi diri masing-masing. Untuk apa kita belajar? Karena ingat hadis yang sudah pernah kita sampaikan dalam riwayat Imam Tirmidzi, man ta'allama ilman mimma yubtagha biwajhi la yata'allamu illa li gharadin minad dunya lam yajid rihal jannah. Barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya niatnya karena Allah, namun niatnya untuk mencari bagian dari urusan dunia, maka dia tidak mencium bau surga. Naudzubillah min dzalik. Ini bahayanya salah niat, terutama dalam thalabul ilmi, dalam mendatangi majelis ahli ilmu. Bukan hal yang bisa dipandang sebelah mata, yang diremehkan. Ancamannya tidak mencium bau surga yang salah niatnya dalam thalabu al-ilmi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya para ulama memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat agar kita sebelum jauh-jauh melangkah
mengoreksi niat. Dan itu terus kita koreksi, bukan hanya pada kajian awal saja, di pertengahan, di akhir, dan setelah kajian. Demikian terus koreksi niat. Ya, lillahi ta'ala, itu tujuan kita dalam menuntut ilmu agama, apalagi thalabul ilmi bagian daripada ibadah. Ibadah harus lillahi ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di lagi, dhahir wa batinu. Dua hadis ini mencakup semua pembahasan ilmu agama, baik yang dhahir maupun yang batin. Kemudian kata beliau, ini ucapan yang sangat berharga sekali. Fahadithu Umar mizanun lil a'malil batina. Hadis Umar bin Khattab merupakan timbangan bagi amalan batin. Amalan batin benar atau tidak, timbangannya, barometernya, tolak ukurnya hadis Umar. Apakah niatnya lillahi ta'ala ataukah tidak? Itu timbangan batin. Apakah ada arya, ingin dipuji, ingin didengar, ingin popularitas, ingin banyak followernya, dan seterusnya. Ini timbangan amalan batin. Tidak cukup hanya timbangan amalan batin, butuh timbangan yang kedua. Wa hadisu Aisyah tak mizanul a'malid dhahirah, timbangan amalan yang dhahirah. Tidak cukup hanya yang penting niatnya, tidak cukup yang penting ikhlas, namun harus ada timbangan yang dhahir, yaitu apakah amalannya sesuai dengan ajaran Rasul ataukah tidak. Dan inilah yang berkaitan dengan dua kalimat syahadat. Apakah cukup orang itu hanya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah? Cukup atau tidak cukup, harus ditambah apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian pula apakah cukup orang itu masuk Islam hanya bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah saja? Tidak cukup, harus dengan asyhadu alla ilaha. Sama dengan diterimanya amal atau tidak, harus terpenuhi dua timbangan ini. Harus ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang mengambil timbangan yang batin saja, kita katakan ada timbangan yang dhahir, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tidak cukup hanya niat yang baik. Niat yang baik harus dengan cara yang baik, dan tidak ada cara yang baik dalam beribadah kecuali dengan mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah pernah kita contohkan kisah 3 orang di zaman Rasul yang bertanya kepada para istri-istri Rasul tentang amal ibadahnya Rasul. Ketika dijawab, mereka merasa ibadahnya Rasul masih sedikit, karena kata mereka Rasul telah diampuni dosa yang telah lalu maupun akan datang. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, aku akan sholat malam terus, tidak akan tidur malam. Yang kedua mengatakan, aku akan puasa terus, nggak mau berbuka puasa. Yang ketiga mengatakan, aku tidak mau menikahi perempuan, untuk fokus ibadah. Apakah Rasul membenarkan karena niat mereka baik? Tidak. Siapa yang meragukan niat mereka? Niat mereka fokus ibadah. Tapi apa? Ya, Rasul menegur, Rasul marah. Seraya mengatakan, ini akhsyakum lillah, sesungguhnya aku orang yang paling takut kepada Allah. Walakinnani usolli wa arqud, namun aku sholat, namun aku juga apa? Tidur malam. Bukan tidur pada waktu kajian. Yang kelihatan tidur bangun. Mumpung pas. Iya, ini adalah apa? Sunnahnya Rasul, tidur waktu apa? Tidur waktu malam, bukan waktu kajian. Iya, yang satu kebablas, nggak mau tidur sama sekali. Yang ini kebablas, tidur waktu kajian. Taib lah bas. Iya, biar yang lain nggak tidur juga. Karena kadang menular, ini bahaya. Taib, paham tuh? Kata Rasul, aku sholat malam, aku juga tidur, aku puasa, aku juga berbuka puasa, dan aku menikahi perempuan-perempuan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari
golonganku. Rasul keras menegur orang-orang tersebut, padahal niat mereka, Rasul tidak mengingkari niat mereka yang mereka niatkan. Namun Rasul mengingkari dohirnya mereka yang tidak mengikuti ajaran beliau. Sampai Rasul mengatakan tadi, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain yang Rasul SAW tidak ridha, tidak membenarkan niat yang baik, tapi caranya salah. Contoh lagi, ketika ada seorang sahabat menyembelih hewan korban sebelum sholat Idul Adha, apakah Rasul membenarkan? Hanya karena niatnya baik untuk menyegerakan kebaikan? Tidak. Rasul mengatakan, syatuka syatu lamin, dagingmu ini hanya daging sesembelihan biasa, nggak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang sholat tahiyatul masjid tidak mengikuti tuntunan Rasul, tidak tumaknina, Rasul tidak membiarkan begitu saja. Rasul suruh mengulangi, padahal niat orang itu baik. Namun niat yang baik harus dengan cara yang baik. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fa fihi ma al-ikhlasu lil ma'bud. Di dalam dua hadis ini ada kewajiban mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Wal mutaba'atu li Rasul, dan ada kewajiban mengikuti ajaran Rasul. Alladzani huma syartun likulli qaulin wa amalin dhahirin wa batinin. Dan keduanya adalah syarat bagi setiap ucapan, setiap amalan yang dhahir maupun yang batin. Ini bukan hanya berkaitan dengan ibadah anggota badan saja, salat, puasa, zakat, haji, namun mencakup semua pembahasan agama, ucapan misalnya. Antum jangan asbun ketika ngomong masalah agama. Berbicaralah dengan ikhlas urusan agama ini, dan betul-betul ucapan Anda sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini halal haram harus ada dalilnya. Ini jihad yang syar'i, nggak syar'i, harus berdasarkan dalil. Tidak boleh asbun, tidak hanya ikut-ikutan tren misalnya. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula masalah akidah. Tidak boleh asal-asalan berakidah. Harus akidah itu ikhlas karena Allah, bukan ikut tren-trenan orang atau ikut lagi arus demikian, tidak. Lillahi ta'ala, dan harus akidah itu ittiba kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum juga sama, men-share, men-posting tulisan atau video harus ditimbang dengan dua timbangan ini. Untuk apa? Apakah hanya sekedar mengejar follower tadi? Dan apakah itu postingan sesuai dengan ajaran Rasul ataukah tidak? Misalnya nge-share tulisan, di situ ada kata-kata pemerintah, presiden tidak adil misalnya. Boleh tidak? Boleh tidak? Kok lemas gitu jawabnya? Yakin? 100% atau 50%? Nanti beda ustadz, beda mencela-menceli nanti. Naudzubillah min dzalik. Ini akidah, tidak boleh berubah-ubah kayak bunglon. Naudzubillah min dzalik. Harus apa? Konsisten. Haram mencela pemimpin kaum muslimin. Kata Abu Darda, sahabat Rasul, awalu nifaqil mar'i ta'nu ala wali amrihi. Kemunafikan pertama pada diri seseorang kalau dia sudah mencaci maki pemimpinnya. Baik, kemudian kata beliau, faman akhlasa a'malahu lillah muttabi'an fi dzalika Rasulullah SAW fahadzal ladzi amaluhu maqbul. Barang siapa yang ikhlas amalnya karena Allah, mengikuti ajaran Rasul SAW, maka amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man faqadal amrain au ahadahuma fa amalahu mardudun. Adapun yang tidak ikhlas, tidak ittiba, atau ikhlas namun tidak ittiba, namun ittiba namun tidak ikhlas, maka amalnya tertolak. Jadi manusia dalam hal ini ada 4 golongan. Ada yang ikhlas, yang ittiba, ini yang terbaik, yang ini yang paling baik, dan ini yang baik, yang benar.
nggak ada yang lainnya. Yang ikhlas dan apa? Ittiba. Yang kedua, yang ikhlas namun tidak ittiba. Diterima tidak amalnya? Kenapa nggak diterima? Iya, karena man amila amalan. Kemudian yang ketiga, yang ittiba namun nggak ikhlas. Diterima atau tidak? Kenapa? Karena innamal a'malu bin niat. Yang keempat, orang yang nggak ikhlas, nggak ittiba. Diterima atau enggak? Lebih lah nggak diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh, dakhilun fi qaulillahi ta'ala, ini dalil tentang wajibnya ikhlas dan ittiba dari ayat Al-Qur'an. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi apa yang mereka perbuat dari amal ibadah dan kami jadikan seperti debu yang bertebangan. Ini masalah terutama al-ikhlas, ya. Wal jami' lil wasfain dakhilun fi qouli ta'ala. Adapun ayat yang mencakup dua syarat diterimanya amal ibadah, surat An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik. Ikhlas itu tercantum dalam firman-Nya, aslama wajhahu lillah. Menyerahkan, menghadapkan wajahnya kepada Allah, ini ikhlas. Ittiba pada kata-kata wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Dan sudah kita katakan tadi, tidak ada perbuatan baik, cara yang baik kecuali dengan mengikuti ajaran Rasul. Khairul hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ayat yang berikutnya sama, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Barang siapa yang menyerahkan, menghadapkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik, falahu ajru inda rabbi, baginya pahalanya di sisi Rabbnya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mana inti ayat ini? Mana ikhlas? Dalam kata-kata menyerahkan wajahnya kepada Allah. Mana ittiba? Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat kebaikan yang mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibahas pertama oleh Syekh tentang masalah hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Amman niyatu, sudah ketemu? Terjemahannya. Amman niyatu fahiyal qasdu lil amal taqarruban ilallah. Apa definisi niat dalam pembahasan ini? Niat adalah menunjukkan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa talaban li mardati wa thawabihi, mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan niat dalam pembahasan ini, ya. Kalau ringkasnya, niat ikhlas lillahi ta'ala. Fayadkhul fi hada niyatul amal wa niyatul ma'mul lahu. Masuk ke dalam niat di sini, dalam pembahasan ini ada dua niat. Niat amalan dan niat untuk apa beramal. Makanya pembahasan niat ini panjang lebar. Alhamdulillah sudah pernah kita perinci juga. Betul tidak? Lupa? Atau nggak ingat? Sama saja. Baik, ngetes saja, dites. Ya. Yang mungkin masih ingat, insya Allah, ya, sudah pernah kita sampaikan. Barangkali anak yang lupa malahan ini. Dalam bab masalah niat, ya, ada pembahasan niat ucapan. Itu dibagi menjadi berapa ucapan itu? Ada yang ingat enggak? Ucapan dari sisi niat itu ada 4 jenisnya, 4 perinciannya. Atau mungkin belum disampaikan? Masya Allah. Langsung. Belum dibuka catatannya. Tapi tidak apa-apa, sekedar mengingatkan kalau mungkin,
Ya, sudah disampaikan, lupa kita ingatkan lagi. Kalau mungkin belum disampaikan, ya ini sebagai pelajaran baru. Tapi seingat ana, ada nggak yang bawa catatan dari awal kajian? Ada nggak yang catat? Ya, niatan amal itu amal ada dua. Ada amal lisan, ada amal anggota badan. Itu perinciannya kalau nggak salah yang kita pernah sampaikan. Niat yang berkaitan dengan ucapan itu ada 4. Ucapan yang berkaitan dengan ibadah, al-ibadat. Ucapan yang berkaitan dengan akad. Ya, akad nanti akad jual beli. Ya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan hukuk, hak-hak. Dan yang keempat berkaitan dengan ucapan yang umum selain 3 hal itu. Coba yang bawa catatan sejak awal itu, ada nggak kira-kira itu pembahasan itu? Oh, itu kan ada ya, betul ya? Ayo gitu, kata belum disampaikan. Baik, mungkin sekedar murojaah. Niat yang berkaitan dengan ucapan tadi ya, anak ulangi lagi ya. Kan ini dibahas masalahnya niatul amal, niat amalan. Amalan ada 2, amalan lisan dan amalan anggota badan. Nah, kita bahas dulu niat amalan lisan dulu, itu ada 4. Niat amalan lisan yang berkaitan dengan ibadah. Ini penting karena kesahan ibadah kita ini berkaitan dengan ini juga. Contoh kata para ulama, orang yang dia masbuk, ya, lihat imamnya sudah rukuk. Masih ingat nggak bahasa ini? Kemudian dia langsung rukuk, Allahu Akbar, niatnya takbir untuk rukuk. Sah nggak sholatnya? Kenapa kok nggak sah? Iya, karena niatnya dia niat untuk takbir rukuk. Nggak sah sholatnya, ngulang dari awal. Ini yang kita pernah bahas kalau nggak salah ya. Hah? Lupa atau nggak ingat? Waduh, baik, jadi sekali lagi ini juga ya penting untuk kita ingatkan lagi. Orang ketika sholat masbuk, dalam keadaan masbuk, ketika dia melihat imamnya sudah rukuk, harus dia takbiratul ihram dulu karena itu rukun apa? Sholat. Kalau dia takbir Allahu Akbar, niatnya untuk takbir intikal perpindahan untuk rukuk, nggak sah sholatnya. Itu yang dimaksud dengan apa? Niat lisan yang berkaitan dengan ibadah. Paham? Innamal a'malu bin niat. Karena salat dimulai dari takbiratul ihram. Enggak sah salatnya kalau dia tidak apa? Niat takbiratul ihram. Dia niatnya takbir untuk apa? Ruku. Dan itu ya sekali lagi kalau sampai terakhir dia seperti itu enggak sah salatnya mengulangi. Ada yang subuh tadi kayak gitu? Nah, karena bangun tidur telat, nah, langsung ke susu, langsung takbir ikut sujud. Nah, nggak takbir itu apa? Ihram dulu. Paham? Ini yang dimaksud dengan niat amalan lisan dalam ibadah. Yang kedua, niat lisan, amalan lisan yang berkaitan dengan akad. Coba yang catatannya masih ada itu. Contohnya apa itu? Masalah talak. Itu ada 2 kalau tidak salah yang kita perinci ya. Ada yang dengan ucapan terang-terangan, ada yang dengan apa? Kinayah. Kalau orang itu misalnya ya mengucapkan kepada istrinya, anti ana ceraikan. Itu terang-terangan atau enggak kata-katanya? Iya, karena saking marahnya. Karena apa? Masuk rumah isinya cuma mainan HP, makanan enggak ada misalnya. Betul enggak itu? Ada enggak seperti itu? Seandainya enggak ada ya. Enggak ada sedikit atau enggak ada banyak? Enggak ada yang ngaku. Baik. Wafaqakum Allah.
Intinya seandainya ada suami yang mengatakan kepada istrinya, anti ana ceraikan, ya, mungkin dalam kondisi memang dia marah betul. Kemudian ketika ya istrinya betul-betul sudah pasrah sudah, tapi dia apa? Ya besoknya nggak ada yang masak, nggak ada yang nyuciin, tambah bingung dia. Waduh, ngapain anak ngomong? Anti anak ceraikan, menyesal ini, ya padahal dia Pak niatnya hanya untuk mungkin apa menggerta atau mungkin karena tadi marahnya, nyesel dia datang ke Ustadz, anak nggak niat seperti itu, ya padahal dalam masalah ini kata para ulama yang dihukumi itu zahir lafadznya, niat dalam masalah ini tidak ada pengaruhnya, paham ya? Meskipun niatnya hanya untuk bercanda, niatnya untuk mengancam, itu niat nggak berlaku dalam hal ini. Dihukumi apa sesuai dengan dohir lafadznya. Paham? Paham bapak-bapak? Yang laki-laki terutama di sini. Ini. Jadi harus hati-hati. Meskipun niat Anda nggak serius atau keceplosan, sudah jatuh talak itu. Paham ya? Di dalam masalah niat hati nggak berlaku karena lafadznya dohir. Adapun yang kedua, lafadznya kinayah, nggak terang, nggak jelas. Karena marah tadi, lihat istrinya main gadget terus, dia nggak dilayani, sudah pergi kamu ke rumah ibumu. Ya sudah dia apa? Pergi ke rumah ibunya. Nggak taunya apa? Tambah parah, dia nggak ada yang ngerawat sama sekali misalnya. Ya, maka di sini kalau dia konsultasi ke ustadznya tanya, ngomongmu tadi itu apa niatnya? Kalau dia mengatakan enggak ustadz, cuma sekedar untuk apa memberikan pelajaran saja, enggak serius saya menceraikan, enggak ada niat cerai, maka apa hukumnya bergantung kepada niatnya. Paham? Tapi kalau niatnya pergi kamu ke rumah orang tua, niatnya memang untuk menceraikan, jatuh talak. Ini beda dengan lafaz yang dohir dengan lafaz yang tidak dohir. Paham ya? Ini pembahasannya niat amalan lisan yang berkaitan dengan akad, diantaranya masalah talak tadi. Ada yang lafadznya dohir, nggak berlaku niat dalam hati. Ada lafadz yang nggak terang, itu berlaku masalah apa? Niat dalam hati. Paham dong? Insyaallah ini murajaah saja ini. Kemudian niat amalan lisan yang ketiga berkaitan dengan hak manusia, hak orang lain. Contoh dalam utang piutang, ya, si B utang ke si C. Dia mengatakan, ya, ana pinjam uang 1 juta. Insya Allah ana kembalikan tanggal 20 Januari. Titik sampai di situ ucapannya. Paham? 20 apa? Januari. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 9. Tentunya orang yang mendengar, yang mau mengutangi, itu pahamnya 20 Januari tahun berapa? 3000? Ya itu tahun ini 2024. Tapi yang utang itu takut dia nggak diutangi, nggak pakai tahun, dia ngomongnya itu tahun, nggak pakai tahun, tanggal 20 Januari, niatnya tahun 3000 misalnya. Atau jangan ya tahu jauh lah, tahun 2030 misalnya. Niatnya itu nggak tahun ini, cuma dia pakai rekayasa tanggal 20 Januari titik di situ saja. Maka niat dalam hatinya nggak berlaku di sini. Paham? Dihukumi sesuai dengan apa? Dohirnya. Paham ya? Nah, ini semuanya dipakai oleh para ulama untuk menutup pintu rapat-rapat tadi. Rekayasa-rekayasa, makar-makar licik dengan apa? Menyembunyikan niat. Paham tuh? Nah, ya, kemudian pembahasan yang lainnya masalah amal-amal atau niatul amal lisan yang lain. Baik, kita lanjutkan pembahasan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Amma niatul amal,
fala tasihhu thahara bi anwa'iha wala salatu waz zakatu was shaum wal hajj wa jamul ibadat illa bi qasdiha wa niyatiha. Adapun niat amal maksudnya adalah contoh di sini tidak sah tohara dengan segala bentuknya, salat, zakat, puasa, haji, semua ibadah kecuali dengan niatnya. Niat itu diantara fungsinya untuk membedakan mana itu ibadah dan mana adat kebiasaan. Orang tiap hari mandi berapa kali? Ya mungkin beda-beda. Ada yang 3 kali, 2 kali, ada yang nggak sama sekali. Barangkali. Nah, baik. Seandainya dia mandi, ya misalnya hari Jumat, ya, dia niatnya untuk mandi, ya adat biasa saja, maka tidak ada pahala. Apalagi bagi laki-laki yang memang ada khilaf apakah wajib ataukah mustahab. Namun kalau seandainya dia mandi kayak biasa tiap hari itu, maka nggak ada apa? Pahala. Paham? Lebih parah lagi kalau dia mandi jenabat niatnya untuk mandi biasa, tidak sah sholatnya. Ini pentingnya apa? Pembahasan niat. Paham? Semua bab fikih masuk ke dalamnya hadis innamal a'malu binniyat. Paham ya? Seperti orang disuruh dokter puasa karena mau operasi atau mau cek darah dan sebagainya misalnya. Puasa untuk apa? Hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Nggak ada nilai apa? Pahalanya. Beda dengan niat puasa untuk ibadah. Paham? Nah, ini membedakan antara satu kebiasaan dengan ibadah. Fayan witil kal ibadah al muayyana. Kemudian niat ini fungsinya untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, antara ibadah sunnah dengan ibadah yang wajib. Antum misalnya pagi bangun tidur, salat 2 rakaat qobliyah subuh misalnya. Apakah itu sudah mencukupi salat subuh? Kalau innamal a'malu binniyat. Kemudian baru ke masjid salat subuh berjamaah. Kalau antum niat subuh berjamaah tadi niatnya qobliyah, maka antum berarti apa? Belum salat subuh. Paham? Dosa. Kalau niatnya untuk qobliyah apa? Itu fungsinya an-niyah. Niat itu fungsinya yang pertama diantaranya untuk membedakan satu ibadah dengan adat kebiasaan. Fungsi kedua membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, antara yang wajib dengan yang mustahab, antara satu yang mustahab dengan mustahab yang lainnya. Dan itu juga ada kaitan dengan pembahasan bolehkah menjamakkan bermacam-macam ibadah dengan satu niat. Itu juga ada pembahasan yang sudah kita lewati kan? Ada nggak catatannya itu? Yang bawa catatan. Pembahasan menggabungkan beberapa amalan dengan satu niat. Boleh enggak? Boleh enggak? Belum dia catatannya sudah boleh. Ada perinciannya, enggak asal boleh-boleh saja. Iya. Seperti tadi, niatnya salat 2 rakaat. Tadi niat awalnya intinya qobliyah subuh plus digandeng sholat subuh pisan. Sah atau tidak? Tidak. Tidak bisa. Antara yang apa? Mustahab dengan yang wajib. Nggak bisa. Nggak sah sholat wajibnya. Kalau apa? Dia niat awal intinya adalah sholat qobliyah subuh digabung sholat subuh sekalian. Nggak sah. Paham ya? Namun yang dibolehkan misalnya tahiyatul masjid dengan qobliyah subuh misalnya. Antum 2 rakaat, niatnya 2 tahiyatul masjid dan qobliyah subuh. Atau tambah lagi yang ketiga, sholat sunnah wudhu misalnya. Paham? Ini tidak ada masalah. Antum misalnya pergi ke masjid, tujuannya sholat maghrib, nanti plus ada taklim kalau mau ada taklim di situ. Atau untuk membaca Quran.
ya satu perjalanan niatnya apa? Tidak ada masalah. Paham? Nah, ini sudah pernah kita bahas dahulu. Lihat lagi catatannya. Taib. Cukup atau lanjut? Nah, lanjut sedikit saja. Kata beliau, fayan witilkal ibadah al-muayyana. Dia wajib meniatkan ibadah yang sudah tertentu. Salat asar ya sudah niatnya asar, salat asar. Wa idza kanatil ibadah tahtawi ala ajnasin wa anwa kas shalah minha al-fard wa nafal muayyan wa nafil mutlaq fal mutlaq minhum yakfi fi an yanwi as-shalah amal muayyan min fardin aw nafil muayyan ka witrin aw ratiba fala budda ma'niyatis shalah an yanwi dzalikal muayyan wa hakada baqiyatul ibadat. Seperti salat itu banyak macamnya, ada salat fardu harus niatnya jelas ya. Nanti salat duhur niatnya duhur, bukan niatnya salat duha, enggak sah salat antum. Paham ya? Kemudian juga ada salat sunnah. Salat sunnah macam-macam. Ada salat mutlak, ya salat mutlak enggak perlu niat apapun. Ya pokoknya salat 2 rakaat misalnya. Ada salat witir, harus niatnya apa? Cuma apakah perlu dilafatkan usolli salat duha rakaataini? Hah? Kenapa? Kenapa nggak boleh? Itu tadi Rasul mengatakan man amila amalan laisa alai amruna fahuwa rad. Ingat 2 timbangan tadi. Ya, niatnya ikhlas nggak cukup, harus man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Wallahu alam, insyaallah masih panjang pembahasan 2 di sini. Semoga Allah mudahkan. Taib, ada yang mau ditanyakan sebelum kita yang tanya? Taib, yang laki-laki, ikhwan, ada yang siap menjawab? Angkat tangan dulu, biar nggak rebutan. Oh, tanya dulu, ya silakan. Nah, menggabungkan gimana Pak? Taib, ana jelaskan haji badal maksudnya berhaji dengan niat pahalanya untuk misalnya orang tuanya yang meninggal dunia. Secara asal itu ada dalilnya, ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Ya, itu yang salah satu ibadah yang pahalanya boleh dihadiahkan kepada yang meninggal dunia. Karena apa? Ada dalilnya. Cuma masalahnya menggabungkan, misalnya anak ya, dia mau haji tahun ini dan dia sebelumnya belum pernah haji, maka tidak boleh dia menggabungkan niat haji sekarang dengan niat haji untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, dia dulu yang harus haji. Nanti tahun depan atau kapan lah kalau dia ada kesempatan lagi haji, niatkan untuk orang tuanya. Paham ya? Fatokallah masatum. Kalaupun tidak bisa, ya cukup dia dengan apa bersedekah untuk orang tua yang meninggal dunia, tidak ada masalah yang memang ada dalilnya. Atau dia berdoa untuk orang tuanya. Paham ya? Nah, Taib, ada yang siap menjawab? Cepat sebelum kita. Ustaz dari bawah mau tanya. Silakan Bu. Begini Ustaz, mungkin tadi saya kurang jelas terkait dengan niat itu kan memang tidak diucapkan, yang tahu hanya kita sendiri yang berniat dengan Allah. Tadi disampaikan kalau ada seorang suami misalkan, kemudian dia menyampaikan kata-kata cerai kepada istrinya, sedangkan si istri ini tidak tahu apakah itu niatnya hanya sendal-gurau ataukah serius, sedangkan selang beberapa hari atau sehari kemudian atau beberapa jam kemudian si suami ini meminta haknya untuk dilayani oleh istri. Bagaimana itu Ustaz? Mohon penjelasan. Iya, seandainya kita tidak tahu. Nah, jazakallah khair. Ya intinya seandainya suaminya dia berniat sudah menceraikan, ya,
Ya, tadi dengan perinciannya tadi, niatnya menceraikan dengan lafaz yang jelas, ataupun seandainya lafaznya nggak jelas tapi niatnya jelas ingin menceraikan, kemudian seandainya dia minta untuk menyetubuhi istrinya lagi, maka apa? Sudah rujuk kembali dia. Ya, tapi tetap yang tadi itu dihitung apa? Iya, satu. Maka sekali lagi, terutama bagi para suami, jangan sekali lagi mudah-mudahan untuk mengucapkan kata-kata tersebut meskipun sendakura. Wallahu taala alam. Iya, silakan. Sama-sama. Pakai mic kurang jelas suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehingga hadis ini muncul gitu, apa ada asal usulnya itu sehingga ini turun dari dia. Apa pada zaman Nabi ada yang hijrahnya untuk menikahi wanita. Ini sudah pernah kita sampaikan dan sekarang kita tanyakan lagi. Ada kisah yang itu tidak sahih. Kisah siapa itu namanya? Saya kan nggak masuk, Ustaz. Ya enggak, anak tanya ke forum. Tanya ke forum dan berhadiah pertanyaannya. Ini yang mana yang benar ya? Yang mana yang duluan ini? Baik. Dua-dua dapat sudah. Yang biar adil, biar cepat habis sudah. Ya, yang nomor berapa ya? Akhwat tadi? 4? 122. Yang pertama tadi menjawab dari akhwat 122A. Baik, ahsantum barakallahu fikum. Itu dulu ada penjelasan dari Syekh Abdul Muhsin Abbad, ada memang dinisbatkan hadis ini kepada kisah Muhajir Ummu Qais. Ada seorang laki-laki hijrahnya karena Ummu Qais, tapi itu tidak sahih kisahnya. Jadi wallahu alam tidak ada kisah asbabul wurud tentang masalah fahijratu ila ma hajara ilaih. Dan insyaallah masih nyambung ya penjelasan ini di pertemuan ini akan datang. Baik, itu yang saya mungkin bisa kita sampaikan. Wallahu alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.